Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Abdurrahman. Saya adalah mahasiswa S1 Statistika dan NIM saya adalah 053111121. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai tugas mata kuliah yang pertama sebagai berikut. Soal yang telah diberikan oleh dosen tutor. Baik, untuk hasil yang pertama, buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Awalnya data saya masukkan, kemudian untuk mempermudah saya lakukan sort. Terus saya lakukan pertama ada penentuan rentang, terus ada penentuan jumlah kelas, di mana jumlah kelas itu tergantung dari jumlah data. Dan yang terakhir adalah panjang kelas. Panjang kelas ini adalah rentang dibagi oleh jumlah kelas. Lalu hasilnya seperti ini, ada saya hitung satu frekuensinya, satu dan juga ada frekuensi relatifnya ini untuk jawaban poin A TMK 1. Kemudian buatlah buat plot dan jelaskan informasi yang didapat dari diagram tersebut. Baik, ini box plot yang telah saya lakukan terhadap data yang telah diberikan oleh dosen tutor. Yang bisa saya informasikan bahwa ternyata ada satu data outlier bawah itu nilai 60, di mana dari blood box ini dapat kita tentukan bahwa mediannya, tengah-tengahnya Q2-nya, min-nya, Q2-nya ada 85,5, sementara kuartal pertamanya ada di angka 79,75, dan kuartal atasnya ada 90,25, seperti itu. Dan yang ini adalah standar deviasi atas bawahnya. Kemudian untuk C, carilah ringkasan numerik data hasil ujian. Baik, ini merupakan numerik. Saya lakukan dua kali. Yang pertama itu adalah yang secara manual, seperti ini. Dan yang kedua adalah berdasarkan add-ins yang ada di tutorial Tuton dengan menggunakan data, lalu data analisis seperti ini dengan deskripsi statistik. Baik, saya jelaskan dulu untuk jumlah datanya terhadap 30, minimum datanya itu ada di 60, kuartal pertamanya ada di 79,75 seperti yang tertulis di sini, tergambar di box plot ini maksudnya. Terus ada juga mediannya ada di 85,5, tengah-tengah angkanya. Lalu kuartal 3-nya ada di 90,25, dengan nilai tertinggi ada 96, dengan nilai rata-rata adalah average dari semua ini adalah 84,8, kemudian variance-nya ada di 63,633. Standar deviasi merupakan akar dari variance dengan nilai segini, dan AQR-nya adalah Q3 dikurangi Q1 dengan nilai 10,5. Kemudian untuk apakah data tersebut membutuhkan transformasi? Iya, membutuhkan transformasi karena kita perlu pendekatan interaktif lebih baik. Saya menggunakan R, di mana saya pertama itu mendefinisikan konstanta data, di mana nilai konstanta data itu adalah sebenarnya nilai-nilai dari ujian yang tadi telah diberikan oleh dosen ujian matematika yang diberikan oleh dosen tutor. Kemudian saya lakukan dengan box Cox dengan memasukkan library mesh untuk mendapatkan lambda optimal seperti ini, di mana lambda optimal itu adalah nilai maksimum. Apabila ini dijalankan sampai sini, maka didapatkan lambda optimalnya adalah 2. Kemudian kita akan mencari berapa sih nilai transformasi datanya yang bagus itu dengan cara melakukan transformasi data tergantung lambda optionnya. Kalau lambda optionnya ini 0, maka tidak perlu dilakukan transformasi data. Tapi karena ini transformasi data ini perlu dilakukan, maka perlu karena karena nilai lambda optimalnya itu bukan 0, tidak sama dengan 0,
maka perlu dilakukan transformasi data, di mana transformasi data ini adalah memiliki nilai sebesar data dipangkatkan oleh nilai lambda optimal, di mana 2 dikurangi 1 adalah 1 sendiri dibagi oleh lambda optimal. Seperti itu. Maka nanti hasilnya akan memiliki seperti ini. Transformasi data seperti ini. Ya, sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada dosen pembimbing atas tuntunannya melalui PDF-PDF yang telah diberikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.